Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi masih bersama saya Kyoto Studio di channel KT Update. Untuk saat ini saya sedang berada di tim Taman Ismail Marzuki dan kita mengikuti Pak Anies Baswedan meresmikan untuk publik Taman Ismail Marzuki setelah direvitalisasi. Ikuti terus perjalanan Pak Anies Baswedan di dalam nanti ini konferensi pers ya, konferensi pers di tim untuk penjelasan dari kedepannya Taman Ismail Marzuki seperti apa. Oke teman, kita ikuti terus Anies Baswedan. Udah siang, udah langsung. Siap. Jadi teman-teman sekalian, kita bersyukur sore hari ini melengkapkan proses pengenalan kawasan Taman Ismail Marzuki, dan kita berharap dengan pengenalan ini masyarakat akan lebih tahu tentang apa saja yang sudah dilakukan revitalisasi di tempat ini. Memang pembangunannya relatif komprehensif. Jadi wajah tim hari ini secara fisik nampak sangat berbeda dengan sebelumnya. Dan kita berharap ini nantinya betul-betul menjadi sebuah ekosistem kesenian yang akan menghasilkan karya-karya seni yang membanggakan, menjadi tempat untuk berinteraksi, saling belajar, saling tukar pengalaman, dan tempat bagi masyarakat untuk bisa ikut merasakan karya-karya seni yang terkurasi dengan amat baik. Sore ini kita melakukan semacam dialog publik dengan para pemimpin redaksi, para jurnalis dan masyarakat umum yang diundang untuk hadir. Di sini kita jelaskan sekali lagi bahwa tujuan dari revitalisasi total Taman Ismail Marzuki adalah untuk menghasilkan ekosistem seni budaya berkelas dunia. Dan pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk membiayai aktivitas seni budaya di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki ini, sehingga para seniman bisa memikirkan karya seninya, adapun negara hadir memberikan subsidi untuk pembiayaannya. Sampai dengan akhir tahun, Taman Ismail Marzuki ini dibiayai oleh pemerintah dan tidak dikenakan biaya untuk yang menggunakan. Dialokasikan 28 ya, alokasi 28 miliar sampai dengan akhir tahun. Lalu untuk menjaga kualitas standar, maka dari Dewan Kesenian Jakarta menentukan ada 6 orang yang menjadi Dewan Penasehat, yang mereka lah yang nanti akan melakukan kurasi, akan melakukan seleksi untuk siapa-siapa saja yang bisa tampil di tempat ini. Lalu ada badan pengelola di bawah Jakpro yang nanti akan mengelola tempat ini, dan nantinya badan pengelola ini diharapkan menjadi sebuah unit usaha, badan usaha milik daerah khusus di bidang kebudayaan. Nah, saya perlu garis bawahi sekali lagi bahwa pilihan menggunakan entitas BUMD supaya ada fleksibilitas dalam manajemen, tidak terikat dengan kekakuan aturan birokrasi, karena begitu birokrasi pemerintah, karena begitu sampai kegiatan seni budaya di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan di pemerintahan.
Akan tetapi dia tidak diarahkan dan tidak dituntut untuk menjadi sebuah pusat pencari keuntungan atau profit center, tapi benefit center, memberikan manfaat. DKI sudah memiliki beberapa PT seperti itu. Ada PT MRT, ada PT Transjakarta. Itu contoh di mana mereka beroperasi sebagai sebuah PT, tapi pemerintah membiayai supaya apa? Supaya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di bidang transportasi. Kali ini memberikan manfaat di bidang kebudayaan, di bidang kesenian. Dan bila nanti menjadi sebuah BUMD sendiri, maka ini menjadi pertama kali ada BUMD khusus di bidang kesenian dan kebudayaan. Itu jangka panjangnya. Dalam jangka pendek, kita berharap dengan Dewan Kesenian Jakarta sebagai institusi penjaga kualitas di sini, kolaborasi antara Jakpro, Dewan Kesenian, dan Dinas Kebudayaan akan bisa menghasilkan ekosistem yang sehat di dunia. Tadi seputar itu diskusinya, saya mengundang Pak Danton Siombing untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan peran DKJ. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam rekan-rekan. Secara garis besarnya semua sudah disampaikan dengan lengkap oleh Pak Gubernur. Kembali saja saya ingin menekankan bahwa hasil revitalisasi ini sudah patutnya kita apresiasi. Kemudian lebih lanjut, investasi ini bukan hanya sekedar dari investasi dalam minyak uang, tetapi seperti apa yang disampaikan di awal pendirian tim oleh Gubernur Ali Sadikin adalah investasi kultural. Dan tentunya sekarang dengan zaman yang berbeda, bahwa bagaimana terutama kita berbicara generasi muda mengalami atau mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di Taman Ismail Marzuki itu sudah terlihat beberapa kegiatan yang lalu ya. Nah, sebagai contoh, Dewan Kesenian Jakarta itu tidak hampir zero promotion ya. Karena mereka sendiri yang memviralkan TikTok. Artinya apa? Mereka melihat ada relevansi ruang ini terhadap diri mereka. Melihat ada relevansi ruang ini terhadap ekspresi diri mereka, itu menjadi penting sebagai ruang yang nantinya juga mendekatkan kepada generasi tersebut. Lebih hal ini semua sudah disampaikan oleh Pak Gubernur secara lengkap. Saya hanya sedikit menambahkan itu, dan tugas Dewan Kesenian Jakarta sebagai koordinator akan tetap menjaga atau merawat dan tetap menjaga ini sebagai satu manajemen reputasi bagi Taman Ismail Marzuki. Kira-kira itu kawan-kawan, terima kasih. Pak Budi, melanjutkan yang Pak Gubernur dan Pak Danton. Mungkin satu hal adalah tugas Jakpro di sini tadi adalah konten beliau, mengkurasi konten, bagaimana mengisi. Namun kami di sini Jakpro adalah satu, memelihara venue ini sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kami harus deliver ini dan tetap terawat seperti ini sampai 10-100 tahun kemudian. Ya, insya Allah kita bisa lakukan seperti itu. Terima kasih. Sekaligus mengakhiri, saya ingin mengundang kepada warga Jakarta, yuk datang ke Taman Ismail Marzuki yang baru. Kita lihat tempat ini, nanti Jakpro bantu menyiapkan turnya, sehingga nanti ada setiap jam bisa jalan keliling, ada yang memberikan guide, sehingga bisa lihat tempat ini. Saya mengundang kepada para guru-guru seni di Jakarta, para siswa sekolah-sekolah seni untuk datang ke sini, dan peminat seni kebudayaan untuk mari kita datang. Sejak sekarang Taman Ismail Marzuki sudah dibuka kembali dan silakan datang menikmati tempat ini. Ada pertanyaan? Pak, izin Pak. Terkait subsidi yang tadi dibilang Pak, apakah subsidi itu hanya khusus untuk kesenian yang ada di tim atau apakah kesenian yang ada di luar tim juga Pak? Misalkan kayak kemarin di SCBD itu kan sempat ada
CFW ya, terus kemudian ada banyak juga kesenian yang di sana muncul Pak. Apakah hal yang seperti itu akan difasilitasi untuk disubsidi juga atau tidak? Oke, terima kasih. Ya, ada yang lain? Sekalian aja. Nggak ada. Iya, detik. Pak, mau penegasan aja Pak terkait pernyataan Bapak beberapa waktu lalu yang terkait tim tidak akan dikomersialisasi. Ya. Itu bisa dijelaskan lagi apa maksudnya apa dan konteksnya tuh apa gitu Pak yang tidak dikomersialisasi? Gini, pertama soal subsidi begini, untuk yang di tim ada sendiri. Kemudian kita di DKI Jakarta itu 3 tahun lalu pisahkan antara pariwisata dan kebudayaan. Nah, lewat dinas kebudayaan, di situ dukungan-dukungan untuk aktivitas kebudayaan, aktivitas seni di berbagai wilayah Jakarta diberikan. Jadi kalau mau punya kegiatan, ingin dapat dukungan pemerintah, maka ajukan lewat dinas kebudayaan. Di situ tempatnya. Yang di tim ini beda lagi. Karena di tim dikelola langsung untuk subsidi khusus aktivitas di dalam Taman Ismail Marzuki. Apa yang dimaksud tidak komersial? Komersialisasi artinya begini, tidak dijadikan tempat mencari untung. Itulah. Jadi walaupun ini kita investasi 1,4 triliun, tapi kita tidak kemudian mencari pendapatan untuk menutup investasi 1,4 triliun semata-mata. Jadi bukan begitu, karena ini kita mencari manfaatnya. Sama seperti kita bangun stadion, bangun lapangan sepak bola standar FIFA, itu ditulis tidak untuk dikomersialkan, artinya tidak untuk disewakan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tujuannya bukan sebagai profit center, itu yang dimaksud. Jadi tentu akan ada biaya, ada subsidi, nah itu yang nanti pemerintah akan memberikan. Nah nanti siapa yang dapat subsidi, disinilah peran Dewan Kesenian Jakarta. Mereka yang setelah melalui kurasi dianggap layak, nah itulah yang akan diberikan subsidi. Jadi dengan begitu tempat ini terjaga marwahnya. Dan yang akan tampil pun begitu. Untuk tampil di tim, dia harus lolos kurasi. Jadi tidak semata-mata karena punya uang lalu bisa sewa tim, tapi dia harus lolos kurasi. Jadi itu kira-kira yang kita jadikan sebagai pegangan, dan kita berharap dengan cara seperti ini kita nanti bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan seni di Jakarta. Begitu, terima kasih. Satu lagi Pak, terkait BUMD yang khusus buat kebudayaan itu Pak, itu kan jangka panjang ya Pak. Tapi untuk sekarang ada ancang-ancangnya nggak? Udah, jadi di bawahnya Jakpro ada namanya Badan Pengelola. Badan Pengelola ini yang nanti secara bertahap nanti akan menjadi sebuah entitas PT tersendiri. Itulah sekarang mulainya dari Badan Pengelola di bawahnya Jakpro. Jadi itu optimis bakal dilanjutkan oleh periode berikutnya Pak? Ya, jadi begini, ini diinstitusikan. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengeluarkan anggaran untuk kegiatan seni budaya, jangan harap ada pemasukan dari kegiatan seni budaya, otomatis itu akan dijaga. Dan saya berharap pada semuanya, kita ingin budaya di Jakarta, Indonesia ini tumbuh berkembang, seni juga begitu. Jadi ini bukan komitmen Anies saja, ini adalah komitmen rakyat Jakarta yang diwujudkan lewat dukungan dari DPRD, diwujudkan oleh eksekutif. Dan insya Allah ini bisa sustainable. Saya mohon kita semua. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan terima kasih semua teman-teman. Anies Baswedan tentang Taman Ismail Marzuki. Setelah dipublikasi atau setelah direvitalisasi atau dibuka untuk umum teman-teman ya. Dan untuk video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat berjalan dan menggunakan proses. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.